Di antara big banks, BMRI terpantau hari ini yang naik cukup tinggi di 3,31%, sehingga pada hari ini BMRI ditutup di harga 4.680. Tentunya selain menghadapi banyak tekanan dari sentimen-sentimen negatif yang ada, untuk BMRI ini ya diperkirakan ke depan kan boleh dibilang sedikit banyak akan diuntungkan lah oleh beberapa katalis positif yang ada, terutama berkaitan dengan pergerakan harga sahamnya yang kalau kita tahu kan di mana ada kebijakan pemerintah untuk DHE. BMRI ini yang boleh dibilang akan diuntungkan karena dia segmen bisnisnya banyak menyasar ke korporasi, jadi ya boleh dibilang itu bisa menjadi katalis yang cukup bagus lah untuk BMRI ke depan, sekalipun memang masih tetap menunggu ya perkembangannya seperti apa. Apakah memang BMRI ini benar-benar terdampak dengan baik ataukah hanya sekedar ya sebatas hitung-hitungan saja. Ya tentunya salah satu lagi yang menjadi katalis positif untuk BMRI ini adalah sudah mendekati pembagian dividen yang tentunya ini juga menjadi menarik ya. Banyak perhatian dari para investor yang boleh dibilang para dividen investing, sehingga di pergerakan harga saham hari ini BMRI termasuk cukup bagus ya dibanding dengan saham-saham big banks lainnya, yang tentunya untuk dividen ya boleh dibilang cukup menarik ya sobat investor. Dan tentunya juga setidaknya kan nanti sebentar kita akan coba lihat bagaimana sebenarnya ada beberapa poin juga yang bagus di kinerja keuangan untuk laporan individual di Februari 2025 untuk BMRI ini, sehingga terpantau kemungkinan mulailah diapresiasi oleh market ke depan, sekalipun memang tentu jika ada lagi ya sentimen-sentimen negatif yang terkadang sulit diprediksi ya sobat investor, ya itu tentu di luar kemampuan kita, tapi setidaknya ya kita cukup menganalisa apa yang bisa kita lakukan. Nah, coba kalau kita menghitung ya untuk dividennya kan kita lihat dulu untuk ini ya sobat investor, corporate action yang ada untuk BMRI di tanggal 25 Maret nanti ya akan ada RUPST atau rapat umum pemegang saham tahunan, yang tentunya salah satu yang menjadi topik pembahasan yaitu berbicara tentang besaran dividen payout ratio yang akan dibagikan di tahun buku 2024, yang tentunya sebenarnya itu cukup menarik ya sobat investor, karena kalau kita lihat di sini dari data yang ada kan untuk BMRI dalam pembagian dividen dia hanya satu kali dalam satu tahun, dan sobat investor bisa lihat ya tahun kemarin dia membagikan 353,96 ya 353,96. Nah kalau kita melihat dari EPS BMRI di tahun buku 2024, karena tadi itu kan EPS dari untuk tahun buku 2023 ya, kita lihat untuk EPS-nya sekarang ada di 597,67. Artinya ini ada juga peningkatan ya sobat investor, kecil ya, mungkin di kisaran 1-2% saja ini. Nah, anggaplah sama ya, kita coba memprediksi dividen dari BMRI ini ya kita anggap saja sama dengan tahun kemarin. Berarti kalau kita menganggap sama, kita lihat dari histori pembagian dividen, dia membagikan 353,96. Sekalipun memang ini ada kemungkinan untuk naik ya sobat investor, karena setidaknya dari EPS-nya dia ada peningkatan walaupun kecil, dan juga dari dividen payout ratio yang kemungkinan ya akan mengalami peningkatan. Karena kalau kita hitung untuk dividen payout ratio tahun lalu, jadi tahun kemarin kan di EPS-nya 589,93 ini dia membagikan dividen payout ratio-nya di kisaran 60% ya. Sekalipun memang ada kemungkinan untuk naik dividen payout ratio-nya, namun tidak mengapa ya kita coba pakai perhitungan melalui dividen payout ratio di tahun kemarin di 60%. Maka dengan EPS ada di 597,67 ini, mari kita hitung 597,67 kita kali dengan 60%. Nah sobat investor, dividen payout ratio-nya, dividen per share-nya untuk BMRI di tahun buku 2024 adalah 358,602 atau 358 ya, kita bulatkan saja 359. Maka dengan 359
Jika kita bagi dengan harga sekarang ini 4680, sobat investor bisa Anda lihat potensi dividennya masih di kisaran 7,6%. Jadi memang ini yang boleh dibilang masih membuat BMRI di harga sekarang ini masih cukup menarik dengan 7,6%. Belum lagi ya sobat investor, jika nanti Anda menahan setidaknya 1 tahun lagi ya, atau ya 1 tahun 1 bulan lah dari sekarang, yang kemungkinan BMRI di tahun depan akan membagikan dividennya kurang lebih sama di kisaran akhir Maret ataupun di awal April, maka kalau dihitung sama saja berarti dalam 1 tahun Anda sudah punya pengaman di kisaran ya, kalau kita kali 2 aja ini sobat investor bisa Anda lihat ya, Anda sudah punya pengaman 15,3% dalam 1 tahun. Artinya kalaupun dari harga sekarang ini BMRI masih bisa koreksi sampai 15%, setidaknya dengan dividen saja Anda sudah punya pengaman. Belum lagi jika justru sebaliknya, malah BMRI mengalami peningkatan di tahun buku 2025-nya. Untuk EPS-nya misalnya bertumbuh karena ada katalis-katalis positif, maka kemungkinan justru akan terbalik ya. Bukan kita mengalami kerugian atau bukan potensi dividennya berkurang, malah justru ini akan menjadi dana yang betul-betul aman dan kita dapat bonus yang namanya capital gain. Nah, kita kembali. Nah, di sini kan ada beberapa yang ingin saya kembali highlight ya sobat investor dari laporan Bank Only untuk performance di bulan Januari ya 2025 kemarin sudah rilis laporannya. Kita tinggal menunggu ya untuk bulan Februari. Maka dari yang pertama di sini kita bisa melihat untuk pinjaman dan pendanaan atau kredit juga yang disalurkan oleh BMRI ini secara month on month memang dia turun 0,3%, tetapi secara year on year dia tumbuh justru 19,3%, sedangkan ya dari pihak manajemen yang menargetkan sekitar 10-12%. Jadi secara pinjaman yang disalurkan sampai dengan bulan Januari ini mengalami peningkatan ya sobat investor dari atau lebih tinggi dari target yang dipasang oleh pihak manajemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kemarin juga sebenarnya sempat saya bahas ketika melihat laporan keuangan full year 2024, salah satu yang menjadi kendala memang di BMRI adalah loan to deposit ratio-nya, di mana ini perbandingan antara dana nasabah di BMRI ini dengan dana yang sudah disalurkan. Dan bisa Anda lihat di sini sampai di Desember 2024 untuk LDR-nya itu sudah mencapai 98,8%. Jadi ada 98,8% ini sudah mendekati 100%. Jadi likuiditasnya itu sudah sangat-sangat ketat ya, yang membuat tentu BMRI ini akan lebih sedikit menahan lah untuk kreditnya. Tetapi bisa Anda lihat memasuki di 2025 bulan Januari justru dia sudah turun ke 93,7%. Ini cuma 5,1% ya sobat investor untuk LDR dari BMRI ini di bulan Januari. Nah, kita berharap juga untuk bulan Februari ya ini bisa lebih mengecil ya. Karena memang kalau kita juga melihat kan salah satu yang menjadi penunjangnya di sini adalah meningkatnya ya dana pihak ketiganya, yaitu secara month on month dia meningkat 5,1% dan secara year on year meningkat 15,1%. Jadi ini memang termasuk peningkatan yang cukup bagus lah dihitung untuk BMRI di kisaran bulan Januari ya, 5,1% ini meningkat. Nah, ini yang membuat loan to deposit ratio-nya justru jadi menurun. Artinya likuiditas dari BMRI jadi lebih longgar dan adalah lebih baik kalau di bulan Februari kemudian ya dia tambah lagi dana pihak ketiganya bertumbuh, apalagi yang bertumbuh itu adalah dana murah. Jadi intinya sobat investor, Anda yang sudah dapat kemarin di kisaran harga 4.400 ya tentu Anda sudah dapat harga yang cukup bagus, sekalipun memang tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan turun lagi. Namun setidaknya dengan pengaman dividen yang kalau Anda tahan saja dalam 1 tahun itu sudah ada di kisaran 14 sampai 15%, maka sebenarnya Anda sudah berada di posisi yang cukup bagus. Dan tentu untuk Anda yang baru mau masuk, ya silakan Anda lakukan analisa lebih mendalam lagi, temukan keyakinan, dan jikapun memang Anda masih ragu ya, sambil cicil aja dulu lah, sambil menunggu melihat situasi ke depan apakah akan makin bagus
dan Anda mungkin bisa membeli lebih banyak lagi, sekalipun dengan risiko ya memang bisa ketinggalan. Tetapi sama juga risiko juga ketika all in di harga sekarang ini, ya bisa jadi juga harganya masih akan koreksi. Ya seperti itulah di investasi saham. Yang terpenting adalah tetap jaga keamanan uang Anda dengan selalu melakukan analisa dan membeli sesuai keyakinan Anda untuk jangka panjang. Oke, sobat investor, terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Tetap semangat berinvestasi dan salam IHSG. Investor harus selalu gembira.